Bismillahirrahmanirrahim. Qalan Malik rahimahullah ta'ala wa naf'a bi'ilmihi idarani amin. Walamma talla qawluhu azza wa jal inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati innal ahliha wa wada'a yadahu ala sam'ihi wa basarihi faqala al-sam'u amanatun wal basaru amanatun walaula annahu min amanati as-sawmi lima qala sallallahu alaihi wasallam qal yaqul inni shaimun ay inni au da'tu lisani li akhfazahu fa kaifa atlukuhu bijawabika wa idza qad zahara anna likulli ibadatin zahiran wa batinan wa kashran walabban walikasyuriha darajatin walikulli darajatin tibqatin fa ilaikal khairatu al-an fi an taqna'a bil kashri anil babi au tatahayyaza ila gomari araba bil albabi. Ya. Qala al-Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'na bi'ulumi wa bi'ulumi syekhina fid dharain amin. Walamma dan tatkala tala qaulahu azza wa jalla, tala huwa, dia membaca, siapa kita lah baca. Firman Allah mengatakan innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, dia memerintahkan kalian an tu'addul amanati, untuk menyelesaikan amanat, melaksanakan amanat-amanat itu ila ahli, yang kepada yang berhak. Amanat itu jadi maf'ul dari an tu'addu yang sedang mansub karena masuk amil, masuk waw jadi fi'il fa'il, maf'ul jadi maf'ul dari ya'muru yang maf'ul tsani, ya'muru jadi khabar inna. Mana isimnya? Allah. Sesungguhnya Allah, dia merintahkan kalian, apa perintahnya? Tunaikan amanat itu kepada yang berhak. Nah, wada'a yadahu ala sam'ihi wa basarihi. Nah, di sini siapa yang tala ini? Baginda Rasulullah SAW. Dia, siapa dia? Nabi kita. Jadi tatkala Nabi kita membaca ayat ini, wada'a yadahu, beliau meletakkan tangan beliau ala sam'ihi, kepada pendengarannya, dan kepada wa basarihi. Kenapa basarihi? Huruf atapnya adalah waw, kayak tadi itu, sam'i wa basarihi. Jadi Nabi kita meletakkan tangannya di atas pendengaran, telinga sama mata. Faqala, lalu beliau berhadis mengucapkan sabdanya, as-sam'u amanatun, pendengaran ini amanat. Nanti ditanya kita apa udah kita dengar. Wal basaru amanatun, mata pandangan ini amanat, akan ditanya apa yang sudah kita lihat. Walaula, seandainya tidak, annahu, sesungguhnya itu semua, min amanatis saum, itu amanat, titipan di saat puasa itu yang kita jaga, pandangan, pendengaran gitu. Lama tidaklah, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, fal yaqul inni shaim, di saat kita memandang yang haram, inni shaim, karena memang mata itu amanat kita jaga, pendengaran juga kita jaga. Nah, cara menjaganya, ingatkan diri kita, inni shaim, 2 kali kepada kita, kepada orang yang ngajak kita.
Aja bersual ini soim kan. Ai ini uditu, saya dititipi lisanku li ahfadhahu, ahfadha ai lian, lamnya lamu kai, agar saya menjaga lisan itu. Fakaifa, bagaimana atlukuhu, saya membiarkannya, bijawabik, menjawab kamu. Saya harus jaga jawaban itu. Diumpat, jangan jawab umpatan itu. Itu maksudnya. Jangan dimutlakkan, harus dijaga. Karena ini adalah amanat. Faizan, maka jadi. Qad zoharo, sungguh nampak. Anna, sesungguhnya likulli ibadatin, semua ibadah itu. Zohiron wa batinan. Ada zohir ibadah, ada juga batinnya ibadah. Zohirnya ibadah kayak tadi, jaga diri dari makan, minum, hubungan suami istri, muntah, memasukkan zat ke lubang, itu zohirnya sama sekali. Tapi batinnya menjaga anggota badan dari dosa, bahkan yang tinggi menjaga hati dari berkeinginan, berhimmah selain Allah, itu batinnya. Wa qashran waluban, ada qashrnya, ampas. Apa ampas itu? Sisa. Apa? Misalkan kita mau kelapa, kita buka, di luarnya apa kita buang? Kulit. Qashran itu kulit. Jadi ibadah itu ada kulitnya, ada juga lub, intinya. Baca Quran, nah kulitnya apa ya? Kita berbicara kayak itu. Tapi lubnya apa? Merasa hudur dengan Allah, berbicara dengan Allah, tadabbur. Nah itu lubnya. Nah kusur itu juga, wali kusur ya, kulit ibadah itu derajat. Karena dia punya syarat, punya rukun. Wali kulli darajat, semua derajat tobaqat. Tingkatannya ada lagi ditingkatkan, tingkatan lain. Fa ilaika, maka lazimkan diri al khairatu al-an, pilih dia sekarang. Fi, pada antaqna'a bil qashri anil lubabi, pilih apakah kamu qanaah cukup dengan kulit saja atau mengambil kulit dan intinya. Ya. Mana? Sampai kulit saja atau sampai intinya? Tentu sampai inti. Bisa nggak sampai di look tanpa kulit? Nggak bisa. Contoh kenyaman, mau minum airnya harus dibuka kupas dulu, baru sampai intinya. Maka nggak bisa orang sampai kepada inti hakikat kecuali harus syariat. Tapi jangan cukup di syariat saja, nggak dapat intinya. Jadi harus syariat plus sampai loopnya gitu. Kalau ada mau mengatakan, kamu cuman kulitnya aja, saya langsung intinya, aja-ajanya itu. Kenapa aja-aja? Ya gimana mungkin dia bisa minum air kelapa tanpa dikupas? Harus dikupas dulu. Gitu. Maka inti ibadah ada di kulitnya dulu kita lakukan. Intinya ya memang dari kulitnya. Au tatahayyaz, atau kamu tergolong ila gimari arbabil albab, ke golongan atau kemungkinan masuk pada orang-orang yang lub, masuk ke inti ibadah. Jadi harus dua-duanya kita lakukan. Di samping qashar juga lubnya. Contoh sederhana, kalau kita yang lain di Labuan, kita sama-sama pergi di Labuan. Nah dalam laut itu ada permata. Ada apa? Permata. Permata itulah yang disebut dengan ma'rifat. Maka permata itu ada di dalam lautan. Lautan itulah namanya syariat. Nggak mungkin orang bisa mengambil permata tanpa melalui lautan, karena dia di dalam. Gitu.
Tapi tidak semua orang yang terjun ke lautan dapat permata. Tidak semua orang ibadah dapat ma'rifat gitu. Tapi harus ibadah dulu gitu. Karena memang nah di saat berjalan mencari makrifat itulah namanya thoriq, berjalan. Itu berjalan. Dia di dalam. Jadi harus di tengah-tengah syariat itu. Jadi makrifat itu ada di tengah sholat, ada di tengah baca Quran, ada di tengah zikir. Di situ dia ada. Tapi di tengah ibadah sudah. Jadi harus di syariat itu. Makanya dia luas syariat itu. Ada yang mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Sufyan Tsauri, Abu Sur, Daud Atto. Nah itulah intinya. Ya, selanjutnya al-faslus salis, bagian yang ketiga. Sekarang puasa sunat. Kita tahu bisyami wa tartibil aurat fih. Jadi ada orang wiridnya puasa, ada orang wiridnya diam, ada orang wiridnya ngaji, ada orang wiridnya baca Quran. Masing-masing. Ada orang wiridnya nuntut ilmu. Itu juga aurat. Kalau wirid itu dilakukan pada waktu tertentu, jumlah tertentu wirid. Kalau zikir tidak ada waktunya, terus menerus zikir, tidak terikat waktu. Maka fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala wa yatafakkaruna fi, berfikir juga termasuk zikir, ingat kebesaran Allah. Kalau wirid ada kaifiatnya. Contohnya kita ngaji dari jam 10, 9, 10 tiap malam, itu wirid kita namanya. Ya. Jadi wirid. Man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa yang tidak punya wirid maka dia monyet. Itu kata ulama Yaman. Gitu katanya. Maka harus punya wirid. Jadi dari wirid itulah dapat warid. Waridul ilahi. Allah kasih dia nanti hadiah warid. Langsung masuk ke hatinya. Kalau punya wirid. I'lam anna istihbab as-sawmi yata'akkadu fil ayyamil fadilati. Sunnah puasa muakkad dianjurkan sangat pada hari-hari yang mulia. Wa fawadilul ayyam, kemuliaan hari-hari itu sebagiannya yujad ditemukan di setiap tahun dan sebagiannya setiap bulan, sebagiannya di setiap minggu. Jadi ada satu minggu ada yang dilebihkan, satu bulan ada dilebihkan puasa, satu tahun ada. Amma fis sanati ba'da ayyami Ramadan, setiap tahun setelah puasa Ramadan itu Yaumu Arafah, puasa hari Arafah, hari Asyura, 10 pertama bulan Zulhijjah dan haji, bulan haji itu dilebihkan. 10 pertama Muharram dan semua bulan-bulan haram, ya. Madhanus Shaum itu tempat puasa. Itulah dia waktu-waktu utama. Dan Rasulullah SAW yuksirus sauma Sya'ban, banyak puasa di bulan Sya'ban. Hatta kana yuzon, disangka anau fi Ramadan, seolah-olah beliau di Ramadan saking banyaknya. Dalam khobar afdhalus siyam ba'da syahr Ramadan syahrullah al-Muharram. Jadi puasa yang paling utama setelah Ramadan puasa bulan haram itu. Jadi walaupun ada mengatakan apa bid'ah, karena memang lapasnya am mutlaq. Nah, ya jadi ala itlaq. Ya puasa sunnah dari bulan. Wa li'annahu ibtida'us sanati fa bina'uhu 'alal khairi ahabbu arja li dawami barakati, alasannya karena Muharram itu permulaan tahun, maka mengawali tahun dengan kebaikan. Nah, itu harapan untuk terus-menerus dapat keberkahan. Dan Nabi kita bersabda, puasa sehari dari syahrin haram, bulan-bulan haram itu afdalu dari min salasina min ghairi, 30 puasa di bulan selain haram. Dan 1 hari puasa dari Ramadan itu lebih utama dari 30 kali puasa di bulan haram.
Itu kelebihannya. Dalam hadis, siapa yang puasa 3 hari di bulan haram, Kamis, Jumat, Sabtu, Allah tulis baginya ibadah 900 tahun. Itu Rawi Abu Nuaim. Ini Fadailul A'mal ya. Dalam khobar juga, apabila datang setengah Sya'ban, maka tidak boleh puasa sampai datang Ramadan, agar kuat Ramadannya. Oleh sebab itu disunahkan ayat puro, jangan puasa sebelum Ramadan beberapa hari kalau di Sya'ban. Fa'in wasala Sya'ban nabi Ramadan fajaiz, kalau dia lanjutkan Sya'ban dengan Ramadan boleh, kalau sudah menjadi wiridnya puasa. Ya. Fa'ala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marratan. Nabi juga pernah melakukan itu. Wa fasala miraran, tapi Nabi pisah dia. Tidak dilanjutkan, sering kasirah. Wala yajuzu ayak sudah istiqbal Ramadan biyaumain aw salas illa ayyuqa wirdan lah. Tidak boleh puasa di akhir bulan Sya'ban itu. Ya, untuk menyambut Ramadan 2 hari sebelum Ramadan, di situ dia puasa. Tidak boleh kecuali itu wiridnya. Kebiasaannya puasa nggak apa-apa. Wa kariha ba'du sahabah ayyusama rajabun kullu. Rajab gimana kan bulan haram dia. Puasa 1 bulan penuh kayak Ramadan itu makruh. Bukan haram tapi makruh. Jadi diselingi di Rajab. Hatta la yudhaha bi syahr Ramadan, agar jangan nanti sama dia dengan bulan Ramadan, menyaingi arti yudhaha itu. Membandingkan, tapi menyainginya dengan bulan Ramadan jangan. Fal ashhur fadilah, nah mana dia itu? Kan tadi bulan-bulan haram itu. Ya, artinya yang utama dulu. Pertama Zulhijjah. Kedua Muharram. Ketiga Rajab. Keempat Sya'ban. Mana yang bulan haram wal ashhur hurum? Pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab. Wahidun fardun, 1 terpisah, salah satu sirdun, yang 3-nya berurut-urut. Ya. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, Isa. Rajab, Sya'ban, Ramadan, itu. Wa afdaluha, mana yang paling utama? Bulan Zulhijjah, bulan haji. Terutama 10 malam pertama. Ya. Walayalin wal fajr walayalin asyr wasyaf'i wal watr. Nah itu dia. Walayalin asyr itu 10 malam bulan Zulhijjah pertama. Lianna fihi al-hajja wal ayyam al-ma'lumati wal ma'dudat. Karena di situ musim haji dan hari-hari yang sudah ditentukan, yang sudah dihitung. Wa Dzulqa'dah min al-ashril hurum wa huwa min ashril hajj. Itu juga Dzulqa'dah termasuk bulan-bulan haram, masuk pula dalam bulan haji. Wa Syawal min ashril hajj wa laysa min al-hurum. Kalau bulan Syawal itu bulan haji, bukan termasuk bulan haram. Wal Muharram Rajab laisa min ashril haji. Sedangkan Muharram Rajab tidak termasuk bulan haji. Karena al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu bulannya udah ditentukan dan ma'dudat, dihitung harinya. Tidak boleh haji sembarangan ya. Kalau sembarangan namanya umroh. Nah, hadisnya wafil khobar, hadis. Tidaklah dari hari-hari min ayyam, amal soleh pada hari itu lebih utama dan dicintai oleh Allah di hari-hari 10 pertama bulan Zulhijjah, bulan haji. Itu yang dicintai oleh Allah. Sesungguhnya puasa sehari di bulan Zulhijjah 10 pertama itu, ya adilu, itu mengimbangi, setara dengan puasa setahun. Dan qiyamul lailatin, ibadah 10 malam pertama Zulhijjah itu mengimbangi qiyamul lailatul qadri. Keutamaannya ini, kelebihannya. Qila, ditanya Nabi kita, walal jihad fisabilillah,
Gimana kalau dibandingkan dengan perang, kita puasa atau ibadah malam itu? Qala walal jihad fisabilillah azza wa jalla. Lebih utama ini daripada berjihad. Illa man wuqira jawaduhu wa uhriqa damuh, kecuali apa namanya, tunggangannya, kudanya itu mati, jatuh, dan dialirkan darahnya. Nah, jadi baru dia lebih kalau langsung mati mati syahid. Itu kelebihan. Nah itu dalam tahun. Sekarang kalau bulan, maka fa'awalu syahr wa awsatu akhiruh. Permulaan bulan, pertengahan bulan, di akhir bulan. Kalau pertengahannya namanya ayyamul biyad, hari putih, itu 13, 14, 15 itu. Itu 13, 14, 5 itu sunnah puasa di situ setiap bulan itu. Nah, mungkin awalnya 3, tengah 3, akhir 3. Nah, kalau usbu puasa seminggu itu Senin, Kamis sama Jumat. Senin, Kamis sama Jumat. Bahadhihi ayyamul fadilah yustahabu fi asyam. Sunnah di situ puasa, memperbanyak kebaikan. Kenapa? Ditadaufi, karena berlipat ujuriha bi barakati hadil awqat. Ini Senin, Kamis, Jumat. Adapun puasa dahr, nah, artinya tahun, mirip-mirip tahun ini ya. Terus nyambung puasanya. Fa'innahu syaminun likulin wa ziyadah, mencakup lil kulli, semua yang kita bahas tadi, dan ada tambahan. Walisalikina fi turuq, orang yang suluk menuju Allah ada caranya. Nah, turuq ada berapa, kalau di sini jalan artinya paminhum man karihadzalik, ada yang memakruhkan. Ya, kalau puasa terus menerus itu. Itwaradat akhbarun tadulu ala karahati was-sahih annahu innama yukrahu li syai'in. Puasa 1 tahun penuh. Jadi kalau siang hari nggak pernah makan gitu. Makannya malam. Gimana itu? Nah, ada yang memakruhkan. Tapi yang benar itu, kata Imam Ghazali, kenapa makruh? 2 alasan. Pertama, alla yaqtura bil idain wa ayyamit tasyrik, bahwa ada kulluh. Nah, ini yang nggak boleh. Idul Fitri, Idul Adha puasa dia juga. Padahal di situ haram puasa. Nah, tapi kalau tidak niat puasa, nggak makan ya nggak apa-apa. Tapi jangan niat puasa. Yang kedua, ayurgiba anis sunnati fil iftar wa yaj'ala as-sawma hijran ala nafsih ma'anna Allah yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yuhibbu an tu'ta azaim. Ya, rogibaan. Apa itu rogibaan? Senang. Paman rogibaan sunnati, benci atau senang? Senang. Bisa dua-duanya ya. Rogi benci. Ya, benci. Jadi dia benci untuk sunnah iftar, tidak berpuasa. Jadi kan ada waktu-waktu di mana kita disuruh berpuasa, contoh musafir, ya suruh suruh tidak puasa kalau tidak mampu misalkan, atau sakit, silakan makan. Bagi kita salikin atau orang yang mendekatkan diri dengan puasa, dan dia menjadikan puasa itu hijron, tameng ala nafsih. Ya. Saya lagi puasa ini, tidak mau iftar. Ma'an Allah, padahal itu senang, ya. Tukta rukhsuh, diambil keringanan dari Allah. Sebagaimana tukta azimah itu hukum asal ya, kayak zuhur hukumnya fardu ain, asar fardu ain, puasa Senin Kamis itu azimah. Nah, di saat kita mengambil dari hukum asal kan wajib, tapi ada kendala. Nah, misalkan puasa Ramadan wajib, itu azaim, tapi di saat sakit rukhsah jadinya, boleh enggak? Itu disuruh kita juga mengambilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam yakun syai' min dzalik wa asala hadasib bisawmidah falyaf'al dzalik. Nah, kalau tidak ada yang dua ini, ya, maka silahkan dia falyaf'al dzalik, terus menerus puasa, kata Imam Al-Ghazali. Ada
ada memang ulama-ulama yang tidak makan walaupun bulan hari Idul Fitri itu. Makannya nanti malam ada. Nah, bahkan Imam Ghazali mengatakan faqad fa'alahu jama'atun kelompok minas sahabah wa tabi'in lahum bi ihsanin radhiyallahu anhu. Ini yang dah terus menerus ada. Dalilnya ini. Waqad sallallahu alaihi wasallam imarahu Abu Musa al-Asy'ari man shoma dahra kullah 1 tahun full duyiqat alai jahannam, disempitkan neraka baginya. Artinya duyiqat itu waqadatis'in makna lam yakun lahu fiha mawdi', tidak ada tempatnya di neraka sudah orang itu. Maka di mana tempatnya? Surga. Itu berdalilnya. Tapi jangan langsung puasa 1 tahun penuh ya, sakit dimpus nanti. Artinya kapan dahar ini? Itu mulai dari Senin Kamis, per bulan, itu kan, per usbu, terus latihan. Wadunahu di bawahnya darajatun ukhra wahya shaum nisfid dahr, setengah tahun. Nah, gimana cara setengah tahun? Puasa sehari, tidak puasa sehari itu setengah tahun jadinya. Puasa Nabi Daud ya kita kenal. Nah, wadzalika asyaddu 'ala nafsi wa aqwa fi qahriha, itu yang lebih kuat mengalahkan nafsu. Waqad warada fi fadli akhbarun katsiratun li anna al-'abda fi baina sabri yawmin wa syukri yawm. Kenapa lebih bagus ini puasa sehari tidak puasa sehari? Karena bergiliran, sehari kita sabar, sehari kita syukur. Pas puasa kan sabar, kan? Enggak puasa makan terus, syukur terus gitu. Jangan makan dari pagi, makan bisa minum kalau haus, alhamdulillah, makan alhamdulillah gitu. Jadi sehari sabar, sehari syukur. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam uridan alayya, dibentangkan kepada saya mafatih miftah, kunci khazaini dunia, simpenan dunia, wa kunuzul ardi, kekayaan bumi ini. Paroda Tuhan saya tolak. Jadi dibentangkan kepada Nabi kita itu kekayaan dunia semuanya. Tapi beliau tolak. Parodat Tuhan. Wa qultu aju'u yawman wa asba'u yawman. Saya lebih senang lapar sehari, kenyang sehari. Kenapa? Ahmaduka idza syabi'tu, saya bisa memuji Allah kalau saya senang, saya kenyang. Wa tadarra'u ilaik, saya bisa tadarru', merendahkan diri saya, menghinakan diri saya apabila saya lapar. Kan kalau lapar kan asik, kita kan enggak ada. Merendah kepada Allah itu. Nah, Nabi kita bersabda afdhalus siyam shaum akhi Daud. Itulah dia puasa Nabi Daud. Itu yang utama. Puasa sehari, tidak puasa sehari. Nah, wa min dzalik mana silatu. Oke, sedikit ya, habiskan. Di antara itu manazilatu sallallahu alaihi wasallam li Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu fi sawm yaqul inni atiqu afdal min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sum yawman wa aftir yawman. Nah, di antara itu ada juga Nabi kita berkata kepada Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. Gitu. Saya mampu loh, kata beliau ini, sahabat jalil ini. Tidak mesti sehari puasa sehari enggak. Saya mampu lebih dari itu. Nah, maka Nabi mengatakan, sum yauman wa aftir yauman. Faqala ini abdiku Abdul bin Zalik. Saya mampu, tokoh. Saya mampu lebih utama dari itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la afdala min zalik. Tidak ada lebih utama dari itu. Itu kata Nabi kita. Waqad ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam ma shoma syahran kamilan. Nabi enggak pernah puasa sebulan penuh. Terus puasa kecuali Ramadan. Balkana yaqdiru min ghairi, diselingi dia. Wa man la yaqduru, yaqduru boleh. Siapa yang enggak mampu puasa setengah tahun, fala ba'sa bisulusih, ya sepertiga tahun. Ya, puasa sehari dan tidak puasa dua hari. Apabila dia puasa 3 hari di awal bulan, maka 3 hari di tengah 3 hari di akhir itulah dia sulusun waqi'un fil awqatil fadilah. Berarti sebulan itu dia puasa 9 hari. Kalau dia puasa Senin, Kamis, Jumat, itulah dia mendekati sepertiga dalam setahun. Nah,
Dan apabila nampak waktu-waktu mulia, maka kesempurnaan pada pahamnya seorang insan makna puasa itu. Dan maksud puasa adalah mensucikan hati, tasfiyatul qalbi, wa tabrigul hammi lillah, dan mengosongkan faragh, kosong kan, mengosongkan himmah keinginan hanya Allah saja. Itu maksudnya. Wal faqihu, orang yang paham, bidaqaiqil batin, dengan yang tersembunyi di batin ibadah puasa itu, yang zuru ila ahwalih, memandang keadaannya sendiri. Jadi yang paham makna puasa, dilihat keadaan diri kita. Faqad yaqtadi halu dawam shaum, kadang-kadang keadaannya menuntut terus-menerus puasa. Waqad yaqtadi dawamal fitr, kadang-kadang tidak pernah puasa juga. Jadi sesuai keadaan gitu. Tidak mesti puasa terus, diselingi. Waqad yaqtadi mazajal iftar bisawm, kadang-kadang digabung iftarnya sama puasanya sesuai keadaan, yang sudah ahwali, keadaan kita. Kalau penuntut ilmu nggak ada kerjaan lain misalkan, ya puasa. Nah, kalau petani salik, ya jangan puasa tiap hari, nanti nggak bisa nambah kan. Disesuaikan. Fa idza fahimal makna wa tahaqqaqa hadal fi suluki tariqil akhirah bi muraqabatil qalb. Intinya muraqabah hati kita merasa diawasi oleh Allah. Lam yakhfa alaih, tidak samar baginya salahu qalbi, bagus hatinya. Jadi di saat hati tidak merasa diawasi oleh Allah, ya udah enggak bagus jadinya. Wa dzalik la yujib tartiban mustamir, itu tidak mengakibatkan urutan terus-menerus. Walidzalika ruya annahu sallallahu alaihi wasallam kana yasum hatta yuqal la yuftir wa yuftir hatta yuqal la yasum. Kadang-kadang Nabi puasa sampai dikatakan enggak puasa. Kadang-kadang enggak pernah beliau puasa. Tadi puasa terus. Sahabat mengatakan enggak pernah tidak puasa. Kadang-kadang enggak pernah puasa gitu. La yuftir wa yuftir hatta yuqal la yasum, enggak pernah puasa Nabi kadang-kadang gitu. Wa yanam hatta yuqal la yaqum, kadang-kadang juga tidur sehingga dikatakan enggak pernah bangun. Kadang-kadang juga bangun sehingga dikatakan tidak pernah tidur gitu. Jadi beliau sama aja kondisi, tidur enggak tidur, puasa enggak puasa. Kenapa? Karena hatinya muraqabah kepada Allah. Hatinya tanamu ainah wala yanamu qalbu, kata di selawat 10. Nah itu intinya. Di puasa hati tetap, enggak puasa hati tetap muraqabah gitu. Ya wa kana dzalika bihasabi ma yakashifu lahu bi nurin nubuwah minal qiyam bi huquqil awqat. Jadi hak waktu itu huququllah fil awqat yumkinu qada'uha. Hak-hak Allah pada setiap waktu. Ada kan waktu-waktu kita disuruh beribadah, itu mungkin kita qadha. Salat zuhur ada waktunya, asar ada waktunya, Ramadan ada waktunya, yang lain kewajiban ada waktunya, itu mungkin kita qadha. Tapi hukukul awqat, hak waktu, setiap nafas kita ini kepada Allah, la yumkinu qada'uha, itu tidak mungkin kita qadha karena terus menerus berlalu. Karena setiap waktu kan Allah punya hak untuk disembah, untuk diingat, untuk disyukuri atas nikmatnya, bersabar atas apa yang diberikan musibah. Itu kita nggak bisa mengkodok itu, hak waktu itu. Tapi hak-hak pada waktu bisa kita kodok. Waqad kariha ba'dul ulama ayyuwaliya bainal iftar aksar min arba'ati ayyam takdiran yaumil aid wa ayyamit tasyrik wa dzakaru anna dzalika yuqassil qalba. Bahkan ini ya, dimakruhkan oleh sebagian ulama itu ayyuwaliya, berturut-turut, bainal iftar, antara tidak berpuasa, aksar lebih banyak dari 4 hari. Takdiran ini diukur dengan hari Aid sama ayam tasyrik yang 4 hari itu. Wa dzakaru anna dzalika yuqasil qalba yuridu radi al-adat ayat syahawat. Jadi harus ada waktu memang untuk kita kosongkan perut kita. Jangan terlalu kenyang gitu.
Karena kan banyak makan itu nanti melemahkan hati, membuat hati besi, artinya keras. Wala amri huwa kadzalika fi haqqi asril khalqi la siyama ma ya'kulu fil yawm wa lailah marratain. Ya Allah. Terutama orang yang makan sehari semalam itu 2 kali. Wah, ini enak. Jadi kalau 2 kali makan sehari semalam itu udah banyak gitu ya. Kita makannya berapa? 3, 4. Jadi nggak masuk di pembahasan. Makanya nggak dikaji di mahatnya karena nggak ada yang masuk. Ya ini kan 2 kali aja sudah aksar itu. Ya, banyak itu. La siyama maya kulul yaum alaih marratain. Ya Allah. Jadi dikurangi. Nggak bisa ya dipersedikit dulu, sedikit. Jadi makannya untuk membantu tegak badan kita untuk ibadah. Jadi bukan makan yang berlebihan. Ini disesuaikan dengan ahwal masing-masing. Kalau penuntut ilmu ya pantas dipersedikit karena tidak terlalu banyak menggunakan tenaga. Yang banyak digunakan adalah pikiran sama hati. Nah, pikiran hati kan nggak di perut tempatnya. Ada yang berpikir menggunakan perut? Kan nggak ada. Nah, Udang. kan nggak ada berpikir menggunakan. Bahkan kalau terlalu kenyang ini nggak jalan. Imam Syafi'i kan nggak pernah kenyang. Bukan nggak pernah makan, nggak pernah kenyangnya. Makan ya makan, tapi nggak sampai ke kenyangan. Karena banyak makan melemahkan otak. Banyak makan melemahkan otak. Jadi bukan tidak makan, silahkan makan, tapi jangan berlebihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala alam bisawab. Selesai ini baru kita lanjutkan ya.